Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad bin Abdullah alladzi qad adal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sahabat Ismail Radio di mana saja Anda berada, alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi melalui media radio tercinta yaitu Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Dalam renungan hadis hari ini kita bersama-sama mari merenungkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab Sunan, ya, di dalam Sunan Ibnu Majah, ya. Kitabnya kitab Zuhud, babnya Dzikrud Dzunub, ya. Di Sunan Ibnu Majah kitab Zuhud, babnya adalah bab Dzikrud Dzunub. Juga hadis ini di dalam Syalbani, ya, di Syalbani mencantumkan juga di dalam Sahihul Jami' As-Shaghir, Sahihul Jami' As-Shaghir. Hadis yang menjelaskan kepada kita betapa kita harus hati-hati agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Amal-amal soleh kita ini tidak hilang, tidak berubah menjadi debu yang berterbangan. Karena tidak semua amal soleh yang kita kerjakan ini utuh menjadi amal soleh nanti di akhirat. Bisa jadi hancur lebur, tidak ada nilainya sama sekali. Dan ketakutan yang luar biasa bila kita nanti menyangka kita punya amal soleh, ternyata di akhirat nggak ada apa-apanya. Ya, kita sudah merasa membawa amal soleh yang banyak dari dunia ini, tetapi setelah nanti di hadapan Allah, ternyata nilainya zong, nilainya kosong. Itu yang kita takutkan, Ibu dia. Nah, terlihat dengan jelas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kelompok dari umatnya ini nanti, ya, yang seperti itu, ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bi hasanatin amsali jibali tihamata bayda fayaj'aluha Allahu haba'an mansura amma innahum ikhwanukum min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillahi intahakuha
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh, ya, sungguh. Nabi menggunakan lam taukid dan nun taukid. Ya, ini diartikan sungguh. Ya. Aku tahu orang-orang dari umatku yang kelak pada hari kiamat membawa kebaikan atau pahala sebesar gunung Tihamah yang putih. Gitu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti dan mengetahui adanya umat beliau ini nanti saking banyaknya amal soleh yang mereka kerjakan di dunia ini, ya. Di antara mereka ada umat yang pada hari kiamat nanti itu membawa kebaikan atau pahala. Saking banyaknya pahala digambarkan besarnya pahala itu sebesar gunung Tihamah yang putih. Karena musim salju barangkali ya, musim dingin, musim salju kelihatannya putih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya berhamburan dan tercecer. Jadi fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala yang sebesar gunung Tihamah itu adalah haba'an mansura, berhamburan tercecer. Ya, enggak ada nilainya, kosong. Ya, hancur. Amma innahum ikhwanukum. Mereka adalah saudara-saudara kalian. Saudara-saudara kalian, ikhwan. Wa min jildatikum, dan berasal dari ras kalian. Berasal dari kulit kalian, berasal dari ras kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka menggunakan waktu malam sebagaimana kalian. Waktu malam digunakan untuk qiyamul lail kan. Berarti kan mereka orang-orang yang qiyamul lail, ya, yang membawa kebaikan pahala qiyamul lail yang Allah jadikan tercecer. Sama seperti kalian menggunakan waktu malam untuk ibadah. Ya. Jadi hebat luar biasa amal kaum ini gitu loh. Tetapi Allah jadikan tadi tercecer. Walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi tahaduha. Ya. Persoalannya apa? Kok amal soleh yang begitu besar, pahala amal soleh yang begitu besar, Allah tidak anggap nilainya zom, tercecer, ya, kemudian berhamburan. Persoalannya apa? Ya, hanya saja jika mereka sendirian dengan hal-hal yang diharamkan Allah, mereka melanggarnya. Jadi itu poinnya Ibu ya. Kenapa pahala amal yang begitu besar itu hilang begitu saja? Karena ketika mereka sendirian, ya, sendirian, tidak ada orang lain, sendirian, dengan hal-hal yang diharamkan Allah, mereka melanggarnya. Jadi diam-diam, ya, mereka melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu persoalannya sehingga pahalanya hancur. Jadi sahabat semua radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah sebetulnya peranan penting bagaimana kita ini merasa diawasi oleh Allah. Ya, sehingga ketika kita sendirian, ya, berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah pun, ya, kita tidak melanggarnya. Ya, kemungkinan besar manusia itu melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah di depan umum sangat kecil. Ya, kemungkinan kecil kan. Ya, mungkin punya malu, mungkin nggak enak. Tetapi ketika dia sendirian, mungkin nggak dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Mungkin, ya, mungkin karena dia merasa tidak ada manusia yang melihatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihatnya.
Nah, di sini tadi faktor hancurnya pahala yang besar itu karena itu, Ahli Budi. Ya, barangkali kalau salat berjamaah bisa dilihat wah pahalanya besar. Karena banyak orang, ya kan? Ketika menunaikan ibadah haji, banyak orang. Ketika berinfak, bersedekah, semua orang tahu. Tapi persoalannya gimana kalau sendirian? Tidak ada yang melihat, tidak ada yang kenal. Mungkinkah dia akan melakukan maksiat kepada Allah? Kalau ia melakukan maksiat kepada Allah, maka pahala-pahala tadi itu bisa hancur, bisa hilang. Mengerikan sekali, ya. Nah, sahabat Ismail yang dimulakan oleh Allah. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kita memiliki perasaan, ya. Perasaan selalu diawasi oleh Allah. Nah, bagaimana sarana untuk menumbuhkan perasaan selalu diawasi oleh Allah Jalla Jalaluh? Sarananya gimana? Gitu. Jadi ada beberapa sarana untuk membentuk perasaan selalu diawasi oleh Allah di dalam jiwa kita. Di antaranya adalah yakin bahwa Allah Azza wa Jalla Maha tahu apa saja yang kita dan orang lain kerjakan. Yakin, ya. Jadi perasaan dalam jiwa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang dikerjakan kita, yang dikerjakan orang lain, baik sendirian atau bersama orang lain. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ketiga, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dia Allah di langit dan di bumi. Ya. Dia Allah ya'lamu sirrakum. Allah Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan. Penuh misteri, ya. Manusia penuh misteri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang kita rahasiakan. Demikian pula ya'lamu jahrakum. Ya, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah pun Maha mengetahui, ya, apa yang kita perlihatkan, ya kan? Apa yang kalian perlihatkan, wa ya'lamu ma taksibun, serta mengetahui apa yang kalian usahakan. Jadi itu cara atau sarana menumbuhkan bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah, apapun yang dirahasiakan oleh kita, yaitu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, jika keyakinan seperti ini mengakar kuat di jiwa seorang muslim, ia malu, ya, ia malu dilihat Allah karena mengerjakan apa yang Allah larang. Ya, demikian pula malu tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di hati kalian, ma fi anfusikum, maka takutlah kepada Allah. Jadi ini sarana, ya, menumbuhkan, ya, bagaimana supaya kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Ahli Budi, ya, dan sahabat Ismail Radio. Sarana yang lainnya adalah yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Jalla Jalaluhu mencatat apa saja yang dikerjakan oleh seorang muslim dan akan membeberkan itu semua kepadanya pada hari kiamat. Jadi semua yang kita kerjakan, ya, tercatat. Ya, tercatat. Ya, terserah mau ngerjain apa, semuanya akan tercatat. Gitu, ya. Walaupun manusia tidak tahu, Allah Maha tahu dan tercatat. Itu keyakinan kita seyakin-yakinnya. Dan catatan itu nanti akan dilihat oleh kita.
Ya, semua catatan itu akan dilihat oleh kita. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Kita bisa membaca dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan kitab itu pun diletakkan. Ya, kitab itu diletakkan. Lalu kamu lihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang ada di dalamnya. Orang-orang yang bersalah melakukan kesalahan, yang bersalah yang disebut dengan mujrimun itu ketakutan, itu dia musyfiqina mimma fi. Jadi kalau seseorang tidak melakukan kriminal, katakanlah begitu ya, dia tenang-tenang saja, dia tidak ketakutan, nggak ada catatan buruk di kepolisian, tidak ada catatan buruk di RT, di RW, di kelurahan. Jadi tenang-tenang saja. Tetapi bagi mereka orang-orang yang melakukan kesalahan, ada catatannya, ya. Ini pernah melakukan kejahatan ini, pernah melakukan perampokan, pernah melakukan pencurian, dan lain sebagainya. Maka dia ketakutan. Itu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat ketika kitab atau catatan itu pun diletakkan. Lalu mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, ya. Aduhai celaka kami, kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabirah. Tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar. Jadi yang kecil-kecil, yang lembut-lembut itu tercatat semuanya. Kita mungkin sudah lupa ya apa yang kita lakukan. Kita pernah melakukan dosa ini, dosa itu. Mungkin sudah lupa, tapi catatannya masih ada. Ya, pertanyaannya adalah catatan itu bisa dihapus atau tidak? Kalau bisa dihapus, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dihapus, malu kita kan? Bagaimana kalau kita sudah bertaubat dan sebagainya? Ya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, di dalam surah Al-Furqan ya, di akhir-akhir itu menyebutkan kecuali yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, mudah-mudahan mereka ya diganti oleh Allah keburukannya menjadi kebaikan. Nah, diganti oleh Allah itu maksudnya gimana? Gitu. Apakah dihapus, nggak ada catatannya hilang begitu? Atau catatannya ada tapi nggak ada sanksinya? Ya. Tapi kedua-duanya tidak enak buat kita. Yang enak itu adalah diampuni, dihapus sehingga nanti kita tidak malu lagi. Tanggal sekian melakukan kejahatan ini, tanggal sekian melakukan maksiat ini. Ya, walaupun tidak disiksa karena taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kan malu, ya, ditunjukkan semuanya, ya, dibuka file-filenya, ya, sejak kita balik sampai kita meninggal dunia. Jadi, masya Allah, mengerikan sekali. Jadi, kecuali orang-orang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dan Rasulullah SAW juga memberikan perintah kepada kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Ya, seperti itu. Nah, ini ada catatan orang-orang yang mujrim tadi itu, ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabirah. Tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, melainkan ya ia mencatat semuanya. Ya. Kemudian wawajadu ma'amilu hadira, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada di dalamnya. Insyaallah tercatat semuanya.
Jadi kalau hari ini seseorang mendolimi orang, kemudian apa namanya, tidak merasa mendolimi, nanti ada catatannya gitu. Si fulan mendolimi si fulan memakan harta si fulan memukul si fulan menjelek-jelekan si fulan. Waduh, tercatat semuanya, mengerikan, ya, menakutkan. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hambanya. Kalau yang berbuat baik, melakukan kebaikan, pasti Allah balas kebaikan. Demikian pula yang melakukan kejahatan atau keburukan, Allah pun akan balas keburukannya. Jadi inilah cara menumbuhkan, sarana untuk menumbuhkan supaya kita memiliki perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sendirian lalu melakukan maksiat, maka amal-amal soleh kita itu bisa hapus. Ya, karena ada unsur kenifakan juga, ya, kemunafikan juga. Karena orang-orang munafik itu mereka semangat beribadah untuk dilihat manusia. Kalau sendirian malas. Kan itu ciri-ciri orang munafik. Ya. Kalau sendirian dia malas, kalau sendirian dia melanggar hukum Allah. Kalau di hadapan orang manis. Ya, manis. Berpenampilan manis, berpenampilan khusyuk, berpenampilan, ya, begitulah. Tapi ketika sendirian begajulan. Sahabat Ismail yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya bagaimana cara mengembangkan, ya, cara mengembangkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Pertama, rutin mengerjakan ibadah. Nih, rutin. Ya, rutin menjalankan ibadah, terutama yang wajib-wajib gitu kan. Jadi rutin menjalankan salat yang wajib, kalau bagi laki-laki ya berjamaah di masjid. Kemudian rutin membayar zakat bagi mereka yang sudah memiliki harta, ya, emas, uang, ya, yang sudah bernilai 85 gram minimal, ya, maka wajib dizakati. Ini cara mengembangkannya, ya. Juga sedekah, baca Al-Quran, zikir, ya, doa, istighfar. Ya, bahkan istighfar ini para nabi juga mengingatkan kaumnya untuk beristighfar. Nabiullah Nuh alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk istighfar. Istaghfiru, ya, minta ampunlah kalian, ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi Nabiullah Nuh alaihissalam juga memerintahkan kepada kaumnya untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni, Allah akan berikan kekayaan, Allah akan berikan keturunan, ya. Allah akan berikan segalanya yang mereka inginkan. Jadi itu istighfar. Jadi dengan melazimkan istighfar, insya Allah kita bisa mengembangkan perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah pentingnya membaca Al-Quran. Sahabat semua yang dimulakan oleh Allah, seringkali, ya, ada di antara kita ini yang merasa rugi waktunya bila membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca WA berjam-jam tidak merasa rugi. Kalau membaca berita-berita online, media sosial, gitu ya, itu tidak merasa rugi waktunya dan tidak merasa rugi paketnya. Tetapi ketika baca Al-Quran, ada perasaan rugi waktunya, ada perasaan rugi paketnya. Ini luar biasa ini. Padahal membaca media sosial tidak ada pahalanya, karena itu sifatnya mubah. Ya, boleh saja membaca media sosial yang baik-baik, tidak provokatif, ya, tidak maksiat, gitu ya. Tapi kalau membaca Al-Quran itu kan pasti berpahala.
Bahkan seorang muslim itu sesungguhnya tidak ada hari kecuali di hari itu dia gunakan untuk baca Al-Quran. Sesuai dengan rutinitasnya aja. Apakah 1 lembar, 2 lembar, apakah 5 lembar, 5 halaman, atau 1 juz, sesuai dengan rutinitasnya. Ya. Waktu yang ia gunakan untuk membaca Al-Quran itu sebetulnya cara, atau ketika dia baca Al-Quran itu sebetulnya cara mengembangkan perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya itu tadi, setan begitu canggih ya membisikkan kalimat-kalimat indah ya kepada manusia agar tidak membaca Al-Quran. Karena dianggap baca Al-Quran itu rugi waktu, rugi dana, ya, rugi paket, rugi yang lain-lain. Nah, sekarang kita balik, gitu kan? Kita balik bagaimana untuk Islam mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, ya, baca Al-Quran itu tidak rugi paketnya, ya, bahkan untung, ya, bahkan ini adalah sebuah kemenangan, sebuah kejayaan, ya, al-fawzul azim, ya, itu baca Al-Quran. Jadi mana mungkin seseorang bisa mengembangkan dirinya atau perasaan dalam dirinya, rasa malu, rasa selalu, maksud saya, rasa selalu diawasi oleh Allah kalau dia tidak baca Al-Quran. Oleh sebab itu saya mengajak diri keluarga saya dan juga seluruh sahabat Ismail Radio untuk rutin membaca Al-Quran sebagai perintah Allah, sebagai wiridan kita, sehingga tidak ada waktu hari itu kecuali ada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan rutinitas yang bersangkutan masing-masing. Itu cara untuk mengembangkan perasaan selalu diawasi oleh Allah. Kemudian tidak kalah pentingnya selalu berada dalam jamaah. Ya. Jangan menyendiri. Kalau menyendiri itu asyaitanu ma'al wahid, gitu ya. Jadi senantiasa berteman, berkelompok, bersaudara, berkomunikasi, enggak boleh menyendiri saja, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ini, wa iyyakum wal firqata, wa iyyakum wal furqata atau wal firqata, wa alaikum bil jamaah, fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini abad. Tinggalkanlah perpecahan dan hendaklah kalian selalu dengan berjamaah, salat berjamaah, ta'lim berjamaah, gitu kan? Baca Al-Quran berjamaah, ya pokoknya berjamaah dengan yang lain. Sebab setan selalu bersama dengan 1 orang dan menjauh dari 2 orang. Jadi kalau suka menyendiri ya ada 2. Ini bahaya ini. Jangan-jangan temannya nanti setan begitu kan. Begitu ya. Nah, ada satu kisah ya. Satu kisah Yahudi ya. Berkaitan dengan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa dimanapun dia berada Allah dekat, Allah mengawasinya. Sebuah kisah ya, ini kisah disebutkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin yang kita kenal dengan Hujjatul Islam ya, Imam Al-Ghazali. Kalau cerita ini ya cerita baik-baik saja, tidak masalah untuk kita ambil pelajarannya. Jadi kalau kita bicara hikmah, ya hikmahnya apa gitu loh? Hikmah sebuah kisah yang luar biasa. Ya. Dikisahkan bahwa Abul Qasim Al-Junaid, ya, ini seorang guru ya, seorang guru yang memiliki banyak murid. Namanya Abul Qasim Al-Junaid. Beliau ingin menguji sejauh mana perasaan selalu diawasi oleh Allah kepada murid-muridnya. Dia punya murid banyak. Dia ingin uji, ya, murid-muridnya ini sejauh mana gitu. Setelah menjadi sekian lama menjadi muridnya,
Beliau ingin tahu, ingin menguji murid-muridnya. Maka kata beliau, besok hari kita melakukan perjalanan di sebuah padang pasir. Ya, perjalanan alam mereka lah ya. Ujian, namanya saja ujian. Dan setiap kalian hendaknya minta anak burung kepada orang tuanya. Anak burung ya, disebutkan anak burung. Masing-masing kalian ya minta ke orang tuanya anak burung. Nah, kemudian nanti ya kalau sudah di tempat ya atau ketika sudah sampai di tempat, maka Abul Qasim Al-Junaid ini memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyembelih anak burung tersebut di tempat mana saja yang ia pilih, yang dipilih oleh muridnya, ya. Tetapi dengan syarat tanpa diketahui oleh siapapun. Jadi silakan kalian potong. Ini sudah kumpul, masing-masing membawa anak burung, gitu ya. Silakan dipotong, disembelih di mana saja terserah, ya. Tapi syaratnya tidak diketahui oleh siapapun. Lalu kalau sudah dipotong, serahkan kepada kita untuk dimasak, gitu. Kalau sudah matang, masak, maka kita makan bersama-sama. Akhirnya, ya, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mereka pun berangkat mencari tempat masing-masing, ya, dan datang, ya, mereka datang dengan membawa anak-anak burung yang sudah disembelih, ya, kecuali satu murid yang datang dengan membawa anak burung yang tetap hidup, gitu. Jadi yang lain sudah dipotong, sudah disembelih, ya, tapi ada satu murid yang masih membawa, ya, ekor anak burung tersebut masih dalam keadaan hidup. Lalu Abul Qasim Al-Junaid bertanya kepada murid itu, kenapa ia tidak melaksanakan perintahnya? Kenapa kamu tidak menyembelih anak burung yang kamu bawa itu? Kan itu perintah saya, gitu ya. Maka sang murid menjawab, ya Syekh, ya, Anda menyuruh kami menyembelih anak burung di satu tempat dengan syarat tidak diketahui oleh siapapun. Ketika aku hendak melaksanakan perintahmu, aku dapati Zat yang Maha Esa bersamaku. Jika aku masuk rumah, aku dapati Zat yang Maha Esa bersamaku. Jika aku naik ke lantai atas, aku dapati Zat yang Maha Esa bersamaku. Dan jika aku pergi ke tempat kosong, aku dapat Zat yang Maha Esa juga bersamaku. Maka Abul Qasim Al-Junaid bertanya kepada muridnya, siapa yang engkau maksud dengan Zat yang Maha Esa itu? Murid tersebut menjawab, Allah. Ya, Allah. Kontan murid itu dipeluk mesra oleh Abu Qasim Al-Junaid sambil berkata kepadanya, engkau benar wahai anakku. Jadi ini kisah, ya, kisah yang menarik tentunya. Jadi di antara sekian banyak murid yang lulus hanya satu, karena yang satu ini mengatakan ada Zat yang Maha Esa yang senantiasa bersamaku, melihatku. Padahal tadi perintahnya tidak dilihat oleh siapapun. Tapi yang satu ini merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa bayangkan sahabat Semai Radio yang dimuliakan oleh Allah, kalau masing-masing kita merasa terus diawasi oleh Allah, sepertinya tidak ada yang berbuat jahat, ya. Tidak dulu, ya. Kalau nggak ada yang berbuat jahat, nanti setannya ini dong, apa namanya, pensiun, ya. Padahal tidak mungkin juga tidak ada kejahatan di muka bumi ini. Kejahatan pasti ada, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, ya. Tetapi ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sikap, ya, muraqabah, merasa
diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian akhir Budi, semoga menjadi pelajaran penting bagi kita. Harapannya adalah amal-amal soleh kita, pahala amal soleh kita itu nanti tidak hilang. Itu persoalannya. Bukankah dalam hadis tadi itu kaum yang membawa pahala yang besar, bagaikan gunung Tihama yang putih itu pun bisa hancur lebur gara-gara ketika kaum tersebut sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka mengerjakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Bila ada diskusi, kita diskusikan. Nah, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Ibadur Rahman hafizallahu taala atas materi yang telah disampaikan pada pertemuan kali ini. Dan kami persilahkan bagi Anda sahabat Smile Radio yang ingin bertanya, ingin berinteraktif, Anda dapat bergabung bersama kami di 021849944343 atau juga melalui pesan singkat dan WhatsApp-nya di 085262774774-nya. Ustaz, untuk menanamkan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita ini Ustaz di masa hari ini yang semuanya serba digital, serba online, agar keimanan anak kita dapat mengikuti sebagaimana murid Imam Al-Ghazali tadi, Ustaz. Bagaimana triknya? Silahkan, Ustaz. Bukan murid Imam Al-Ghazali, muridnya Abul Qasim Al-Junaid. Ya, bukan muridnya Imam Al-Ghazali, tetapi muridnya Abul Qasim Al-Junaid. Nah, kisah tadi itu dicantumkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya. Yaitu kan kisah ya, tidak mengapa. Nah, sekarang dunia begitu canggih. Ya, seseorang bisa bermaksiat dengan handphonenya. Seorang bisa bermaksiat dengan gadgetnya, gitu kan? Ya, itu kan seolah-olah sendirian, ya? Sendirian dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiatnya yaitu menanamkan bahwa Allah Maha melihat. Ya, apapun yang dikerjakan oleh kita pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang tua tidak melihat, walaupun teman dekat tidak melihat, walaupun siapapun tidak melihat, suami tidak melihat, istri tidak melihat, orang tua tidak melihat, anak tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Ya, wa huwallahu fis samawati wal ard. Ya, wallahu fis samawati wa fil ardi. Ya, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Itu ya. Jadi merasa diawasi oleh Allah. Jadi tanamkan begitu. Ya. Tembok-tembok akan jadi saksi, kan begitu. Tangan-tangan akan berbicara, mata berbicara, telinga berbicara, mulut dijahit ya, mulut dijahit. Semua bicaraan tokoh bisa berbicara. Ya. Yang mulut kan tak bertulang katanya, sehingga bisa mengatakan A padahal B padahal C. Tetapi anggota badan tubuh yang lainnya ini kan tidak bisa melakukan sebagaimana dilakukan oleh lisan kita. Jadi ditanamkan seperti itu. Yang kedua, semuanya akan tercatat, terekam. Ya, ada kalau bahasa trennya hari ini ada jejak digitalnya, gitu kan? Nah, ada jejak digitalnya. Bayangkan aja sekarang kan begitu, menjatuhkan orang, ya dicari aja jejak digitalnya. Betul nggak? Si fulan dulu tahun sekian pernah begini, si fulan dulu baru begini, si fulan dulu begini. Kan ada jejak digitalnya. Zaman sekarang kan, nah, ya dia dulu pernah upload ini, ya kan? Pernah di sini, pernah upload sini. Kalau kita lihat di kita masing-masing punya handphone, gitu ya, gitu ya. Dari handphone itu kan ada emailnya, ya kan? Ada Google emailnya, betul kan? Nah, kita ini sebenarnya terekam kemanapun kita berjalan, ya, ini mampir di mana saja itu terekam, ya, terekam oleh Google tadi itu, Google email itu. Si fulan
tanggal sekian, tahun sekian ada di sini. Si fulan itu terekam semuanya. Itulah yang disebut dengan jejak digital. Nah, bagaimana dengan Allah gitu? Teknologi manusia aja bisa begitu, apalagi teknologi yang Allah ciptakan. Allah menciptakan dunia dan isinya. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi. Allah menciptakan manusia. Allah mengetahui kecenderungan manusia. Allah mengetahui pilihan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui jejak-jejak digital manusia itu. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terlewatkan. Hanya saja yang menggembirakan kita itu ada taubat. Itulah, ya. Ada taubat, ada pintu taubat. Itu yang menggembirakan kita. Ada kesempatan untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita bisa bayangkan kalau Allah tidak memberikan sarana taubat, alangkah sengsaranya kita. Ya. Alangkah naifnya kita kalau tidak kita ini tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya. Bukankah dengan taubat itu adalah at-taib, orang yang taib itu seolah-olah tidak punya dosa, asal taubatan nasuha. Ya, itu. Baik, demikian ya cara menumbuhkannya tadi itu ya, merasa diawasi oleh Allah, yang lain tidak melihat tapi Allah melihat, kemudian semuanya akan tercatat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ini terkait senantiasa berjamaah. Ada satu pertanyaan bagus ini masuk ini, Ustaz. Ustaz, saudara saya tatkala diajak untuk ketaatan, untuk kebaikan, selalu bilang kita masing-masing sajalah. Sebenarnya ajakan ini bagaimana, Ustaz, untuk keluarga? Silakan, Ustaz. Ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya rugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam ketaatan, kebenaran ya, kebenaran dan saling mentaati dalam kesabaran. Tugas bapak, tugas ibu si penanya yang bertanya adalah berdakwah, adalah mengajak. Ya, itu sudah berpahala. Jadi yang bersangkutan mau atau tidak mau mendengarkan, itu sudah berpahala. Kalau yang bersangkutan ya mau menerima ajakannya, itu berpahala. Kalau menolak ya sudah berpahala juga. Ya, Nabi SAW berdakwah, ada yang mau, ada yang tidak mau. Tapi kan sudah ada pahalanya semua. Sahabat-sahabat Nabi SAW berdakwah, yang didakwai itu ada yang mau, ada yang menentang, tapi semuanya sudah berpahala. Itu prinsipnya. Kalau objek dakwah kita, yang kita dakwai kemudian mengatakan, udah nggak usah deh, kita masing-masing saja gitu. Ya selesai. Tugas kita berdakwah, hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu? Ya. Itu bagian dari romantika dakwah. Itu bagian dari tantangan dakwah. Dan kalau dakwah dan ajakan kita ditolak, jangan bersedih hati. Gitu ya. Jangan bersedih hati, karena kita sudah sampaikan selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba sudah menyampaikan. Ya. Objek dakwahnya tidak mau. Selesai. Dan kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang itu harus sampai dapat hidayah. Hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sedih kalau ditolak dakwahnya atau ajakannya dengan kalimat-kalimat di antaranya tadi itu. Ya sudahlah, kita masing-masing saja gitu. Tapi berpahala, sudah berpahala ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat dipahami, dapat memberikan pencerahan, khususnya bagi sahabat Ismail Radio yang bertanya tadi. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ini, Ustaz. Sebelum kita akhiri, mungkin ada nasihat ataupun kesimpulan sebagai penutup perjumpaan. Silakan, Ustaz. Iya.
Jadi punya rasa atau punya perasaan selalu diawasi oleh Allah di dalam hati ini merupakan ya kebaikan, ya, kebaikan, karena dengan merasa terus diawasi oleh Allah itu bisa-bisa amal soleh kita itu tetap utuh, sehingga kita beribadah di depan orang atau sendirian ya nggak ada perubahan. Berbeda dengan orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik itu di depan manusia itu kalau dipuji itu semangat, tapi kalau sendirian dia malas. Ya, kadang-kadang orang munafik di depan orang aja malas, apalagi sendirian. Di hadapan orang, sholat itu kan di hadapan orang, ngerti kan orang lain. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Ya, mereka itu kan begitu, orang-orang munafik itu kan. Ya, di hadapan orang aja malas. Kalau sholat malas gitu kan, apalagi sendirian. Araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Nah, itu alladzina hum yuraun, mereka riya. Kalau itu salat mereka riya. Itu orang munafik. Kalau orang muslim dipuji nggak ada perubahan, dicela juga nggak ada perubahan. Ketika bersama orang-orang lain juga seperti itu, ketika sendirian juga seperti itu. Itu orang mukmin. Karena dia beribadah untuk Allah, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Ya. Jadi ketika berjamaah dia takwa, ketika sendirian dia juga bertakwa. Ketika di hadapan orang banyak dia muttaqi ya. Ketika sendirian juga muttaqi. Ya. Dan ini pelajaran penting bagi saya dan bagi kita semuanya, bahwa rasa diawasi oleh Allah itu bisa menjadi faktor kekal dan hilangnya pahala amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Budi, dan bagi sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah yang telah menjadi donatur dakwah ya, donasi dakwah untuk pengembangan Ismail Radio dan juga Ismail TV, kami ucapkan jazakumullahu khairan.